Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Mudah-mudahan seluruh siswa dan siswi dalam keadaan sehat, sehingga dapat mengikuti kelanjutan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan membahas tentang hukum pewarisan sifat. Untuk dapat menguasai materi ini, diharapkan seluruh siswa dapat memahami beberapa istilah yang akan kamu temui dalam pembahasan tentang hukum pewarisan sifat. Beberapa istilah yang harus Anda kuasai, yang pertama yaitu yang disebut gen. Gen ini segmen tertentu DNA, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan terdahulu, bahwa DNA ini terdapat di dalam kromosom yang menentukan sifat keturunan dari individu tertentu. Yang berikut, kromosom ini faktor pembawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya. Kemudian istilah berikut adalah parental, diberi singkatan huruf P besar, itu artinya induk. Nah, induk ini bisa menjadi P1, bisa menjadi P2. Contoh, kalau orang tuamu adalah P1, maka kamu kelak bisa menjadi P2 kalau sudah menikah. Maka kamu dikatakan P2 atau induk kedua. Yang berikut filial atau F itu keturunan. Maka keturunan ini bisa juga disebut F1, F2, keturunan pertama, kemudian keturunan kedua. Contoh, kalau kakek nenekmu dikatakan induk, maka orang tuamu itu dikatakan keturunan pertama, dan kamu disebut keturunan kedua. Kemudian genotip, ini sifat yang dibawa oleh gen. Nah, sifat yang dibawa oleh gen ini nanti diberi lambang dengan huruf. Nah, sifat genotip ini tidak tampak dari luar, makanya dia diberi lambang huruf. Sedangkan fenotip, sifat yang nampak dari luar, hasil perpaduan antara genotip dengan lingkungan. Misalnya warna kulit, tinggi badan, dan seterusnya. Nah, warna kulit, tinggi badan, bentuk rambut, misalnya keriting, lurus, itu bisa kelihatan. Maka itu digolongkan dengan sifat fenotip. Kemudian dominan, ini sifat yang lebih kuat atau yang banyak muncul pada keturunan. Nah, nanti sifat dominan ini dilambangkan dengan huruf besar. Artinya, sifatnya mampu mengalahkan sifat yang lainnya. Sedangkan resesif, sifat yang lebih sedikit atau sifat yang lemah yang muncul pada keturunan. Artinya, sifat ini akan dikalahkan jika berdampingan dengan gen yang bersifat dominan. Selanjutnya, intermediate adalah sifat yang sama-sama kuat. Ini muncul pada keturunan. Artinya, tidak ada yang saling mengalahkan. Kemudian, semi-dominan, pasangan gen yang berinteraksi memunculkan sifat perpaduan. Kemudian homozigot, itu pasangan gen yang sama kuat. Kemudian homozigot dominan, itu dilambangkan dengan huruf besar. Contoh A besar A besar, ini adalah pasangan gen yang homozigot. K besar K besar, M besar M besar. Kenapa dia disebut dominan? Karena dilambangkan dengan huruf besar. Kenapa dia disebut homozigot? Karena pasangan gennya adalah huruf yang sama. Sedangkan homozigot resesif, homozigot berarti pasangannya gennya sama tetapi resesif. Resesif ini dilambangkan dengan huruf kecil. Hurufnya sama tapi lambangnya huruf kecil. A kecil A kecil, K kecil K kecil, M kecil M kecil. Kemudian heterozigot,
Ini pasangan gen yang tidak kuat, ya, atau yang tidak sama kuat. Contoh A besar A kecil, K besar K kecil, M besar M kecil. Atau lebih mudahnya, kalau heterozigot berarti satu dilambangkan huruf besar, satu lagi dilambangkan dengan huruf kecil. A besar A kecil, K besar K kecil, M besar M kecil. Kemudian istilah berikut adalah galur murni. Keturunan satu induk dan organisme dengan genotip yang homozigot, tetapi biasanya yang dominan, ya, seperti ini. Ini homozigot yang dominan. Biasanya kalau dia galur murni, lambang gennya seperti ini. Kemudian backcross itu persilangan antara F1 dengan induknya yang dominan. Test cross persilangan antara F1 dengan induknya yang resesif. Kalau backcross antara F1 dengan induk tapi yang dominan, sedangkan test cross antara F1 dengan induk yang resesif. Itulah istilah-istilah yang harus Anda kuasai. Selanjutnya kita masuk kepada hukum pewarisan sifat. Orang yang pertama sekali meneliti tentang pewarisan sifat adalah Johann Gregor Mendel. Nah, dia mengamati melalui penyilangan kacang kapri atau kacang ercis yang disebut Visum sativum. Mengapa Mendel memilih kacang arcis sebagai bahan untuk penelitiannya? Ternyata ada beberapa alasan yang ia kemukakan, yaitu memiliki banyak varietas, warna bunganya lebih dari satu yang berbeda, bentuk bijinya beragam, warna biji juga, kemudian dapat melakukan penyerbukan sendiri, kemudian dalam setiap bunganya terdapat serbuk sari dan kepala putih. Dalam genetika, teori Mendel ini sangat penting dan menjadi dasar dalam memahami tentang genetika. Nah, genetika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Kita lanjutkan. Hasil penelitian Mendel dituangkan dalam hukum Mendel pertama, atau hukum segregasi, menyatakan bahwa pada pembentukan sel gamet, sekali lagi, pada pembentukan sel gamet, dua gen yang berpasangan akan dipisahkan ke dalam dua sel anak secara bebas. Contoh, genotip suatu tanaman lambangnya A besar A kecil, maka gamet yang dibentuk itu adalah A, gen A, dan A kecil. Jadi tinggal memisahkan. Kalau induknya A besar A kecil, maka gametnya tinggal pisah saja, A besar dan A kecil. Nah, itulah hasil hukum Mendel yang pertama. Selanjutnya kita akan bahas persilangan monohibrid. Berasal dari kata mono, satu. Hibrid, persilangan. Persilangan dengan satu sifat beda, contoh. Tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Artinya, ada dua sifat, ada satu sifat, maksudnya ada satu sifat yang disilangkan di antara dua tanaman, yaitu tanaman berbunga kuning, ini sifatnya berarti satu saja, disilangkan dengan tanaman berbunga merah. Ini contoh persilangan monohibrid. Yang berikut, kucing berbulu putih. Nah, ini sifatnya yang disilangkan putih, disilangkan dengan kucing berbulu hitam.
Yang berikut, wanita berambut keriting, berarti sifat yang disilangkan keriting. Kawin dengan laki-laki berambut lurus. Contoh ketiga persilangan ini tergolong dalam persilangan dengan satu sifat beda. Selanjutnya, persilangan monohibrid yang bersifat dominan. Yang pertama, merupakan persilangan satu sifat beda, di mana sifat resesif nanti terkalahkan atau tertutupi dengan sifat dominan. Yang kedua, bila ada dua gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka sifat resesif itu tidak akan muncul. Itu artinya kalau persilangan bersifat monohibrid dominan. Kita lanjutkan. Contoh persilangan monohibrid. Perhatikan baik-baik. Tanaman berbatang tinggi dominan. Berarti sifatnya tinggi. Satu sifat beda. Karena dia disebut dominan, maka dilambangkan T besar, T kecil. Biasanya lambang gen ini, lambang genotipnya, sifat yang tidak nampak ini, diambil dari huruf pertama sifat bedanya. Karena huruf pertama tinggi adalah T, maka biasanya diambil huruf T. Kenapa ditulis huruf besar? Karena ada kata-kata dominan. Ingat kembali, dominan dilambangkan dengan huruf besar. Disilangkan dengan tanaman berbatang rendah. Lambangnya T kecil, T kecil. Mengapa T kecil, T kecil? Ya, perhatikan. Karena pada awalnya kita sudah mengambil huruf untuk genotipnya huruf T, maka pasangan persilangannya adalah T kecil, T kecil. Artinya bersifat resesif. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai keturunan kedua atau F2, maka untuk menjawabnya, perhatikan baik-baik dan ikuti seperti yang terdapat pada layar. Pertama, tuliskan lambang P-nya. Ingat, P tadi adalah parental. Yang disilangkan tinggi. Ini menyatakan fenotipnya, tinggi disilangkan dengan rendah. Nah, apa lambang genotipnya? Ini tadi T besar, T besar. Ini T kecil, tinggal dipindah. Nah, langkah berikutnya tentukan gamet. Gamet ini pisahkan pasangan gen ini menjadi terpisah. Artinya gametnya menjadi T besar, T besar. Kenapa ditulis satu? Karena gametnya sama-sama huruf T besar. T besar seharusnya dua, T besar, T besar. Tapi karena hurufnya sama, cukup tulis satu. Nah, ini kamu pisah. Maka hasilnya T kecil, T kecil. Nah, karena hurufnya sama, maka cukup kamu tulis satu huruf saja, T kecil. Selanjutnya yang ketiga adalah keturunan pertama atau F1. Nah, untuk menentukan F1-nya, maka gamet jantan ini kan gamet, dan gamet betina kamu gabungkan lagi. Maka hasilnya T besar, T kecil. Nah, apa sifat yang nampak? Nah, T besar, T kecil ini namanya genotip. Nah, penotipnya apa? Tinggi. Kenapa tinggi? Karena tinggi itu bersifat dominan. Lambangnya T besar. Rendah bersifat resesif. Maka kalau ada huruf T besar, ada huruf T kecil, maka T kecil ini tidak akan muncul. Maka sifat rendah tidak akan muncul. Kenapa? Karena dikalahkan oleh sifat tinggi.
maka fenotipnya kamu tulis tinggi. Nah, kemudian untuk mencari F2 tentu harus ada induk yang kedua. Nah, kalau tanaman ini tumbuh dan sampai dewasa, tentu dia kelak akan menjadi induk. Maka F1 ini kita jadikan induk, kita silangkan sesamanya. Artinya T besar, T kecil disilangkan sesamanya T besar, T kecil. Nah, langkah kedua sama dengan di atas, tentukan lagi gamet. Nah, pisahkan. Nah, maka gametnya T besar, tulis di sini T besar, T kecil, tulis di sini T kecil. Kemudian T besar, tulis di sini, T kecil, tulis di sini. Tinggal memisahkan saja. Nah, bagaimana dengan F2-nya? Maka F2-nya sama dengan ini tadi, gabungkan gametnya. Nah, karena di sini tadi gametnya hanya T besar, T kecil, maka gabung T besar, T kecil. Di sini gametnya ada 4. Ya, ada 4. Nah, bagaimana cara menggabungnya? Maka gabungnya T besar gabung dengan T besar, 1. Hasilnya T besar, T besar. Kemudian kedua, T besar gabungkan kemari, itu kedua, T besar, T kecil. Kemudian T kecil, T besar, tapi nulisnya tetap T besar, T kecil, 3. Yang terakhir, T kecil, T kecil. Nah, berarti hasilnya ada berapa? Ada 4. Yaitu T besar, T besar, T besar, T kecil, kemudian T kecil, T besar, tapi nulisnya T besar, T kecil, kemudian T kecil, T kecil. Nah, untuk lebih mudahnya kamu boleh memakai tabel seperti ini. Nah, di sini pisahkan gamet jantannya T besar, T kecil. Di sini sama gamet betinanya T besar, T kecil. Nah, tinggal mengisi di sini. Caranya gimana? Gabungkan gamet yang jantan di sini dengan gamet yang betina. Berarti hasilnya lihat dari kiri T besar, lihat atas T besar. Nah, yang di sini lagi. Kalau kotak yang ini lihat kiri, lihat atas, maka hasilnya T besar, T kecil. Yang di sini lihat kiri, lihat atas, tapi penulisan tetap yang huruf besar di sebelah kiri. Maka hasilnya T besar, T kecil. Yang di sini kotak yang keempat, lihat yang di sini. Gamet betinanya T kecil, gamet jantannya T kecil, maka hasilnya T kecil, T kecil. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, bagaimana perbandingan genotipnya? Nah, genotip itu dalam istilah tadi adalah sifat yang tidak nampak yang dilambangkan dengan huruf. Kita kembali lagi. Nah, ini genotipnya. Ini genotip. Sekarang silakan hitung. Ada berapa macam genotipnya? Nah, ternyata ini 1 T besar, T besar, T besar, T kecil. Ini kan sama ya? Maka hitungnya 1. Berarti ini 1 jenis. 2, ini T kecil, T kecil. Berarti genotipnya hanya 3 macam. Nah, maka ditulis di sini. T besar, ada berapa tadi? 1. T besar, T kecil ada berapa tadi? 2. Nah, ini T kecil. Mohon maaf nih salah tulis ya. Tolong nanti diperbaiki. T kecil itu 1. Maka pada persilangan monohibrid dominan, perbandingan genotipnya tolong diingat 1 banding 2 banding 1. Yang berikut,
perbandingan fenotip. Fenotip itu sifat yang nampak. Sifat yang nampak. Nah, sekarang kita kembali lagi ke awal. Nah, T besar, T besar. Maka kalau fenotipnya apa nih? Tinggi. T besar, T kecil. Ini tinggi, ini rendah. Rendahnya kalah, maka yang muncul tinggi. T besar, T kecil, tentu tinggi. T kecil rendah. Ini tinggi, ya. Kemudian ini tinggi, ya. Maka T besar ada 1, T besar T kecil ada 2, T kecil ada 1. Tapi karena ini sifat fenotipnya sama, tinggi, ini tinggi, maka ini rendah. Kita lanjut kembali. Maka T besar ini tadi, yang ini 1, yang ini ada berapa? 2, yang ini ada berapa? T kecil 1. Nah, sekarang ada berapa fenotipnya? Tinggi ini kan 1 nih. Maka gabungkan aja 1 tambah 2 menjadi 3. Nah, rendah ada berapa? 1. Maka dari persilangan monohibrid dominan, tolong kamu ingat anak-anak sekalian, perbandingan genotipnya adalah 1:2:1. Atau kalau persennya 25% banding 50% banding 25%. Sedangkan yang ini perbandingan fenotipnya 3:1 atau 75% banding 25%. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan. Yang berikut, persilangan monohibrid semi dominan atau intermediate. Apakah yang dimaksud dengan persilangan intermediate ini? Adalah persilangan satu sifat beda, di mana sifat resesif dan sifat dominan saling mempengaruhi atau sama-sama kuat. Kalau tadi monohibrid dominan, maka sifat resesifnya kalah, yang muncul adalah dominan. Tapi kalau semi dominan, sama-sama kuat sifatnya. Sifat keturunan merupakan antara dari sifat kedua gen induknya. Nah, kita lanjut. Ini contohnya. Contoh persilangan semi dominan atau intermediate terjadi pada tanaman mawar berbunga merah, dilambangkan M besar. Sudah. Disilangkan dengan tanaman mawar berbunga putih M kecil. Bila dalam perkawinan itu terjadi semi dominansi, bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai F2? Nah, ini percobaan yang juga dilakukan oleh Mendel. Dia menyilangkan tanaman berwarna merah dengan berwarna putih. Ternyata hasilnya tidak merah, tidak putih, tapi hasilnya merah muda. Kalau ada persilangan seperti ini, maka kita golongkan persilangan semi dominansi atau intermediate. Nah, bagaimana cara menuliskan bagan persilangannya? Nah, ini sama. Yang pertama, tentukan parentalnya. Ya, fenotipnya merah, ini M besar, putih M kecil. Kemudian gamet. Ini pisahkan genotipnya. Tuliskan M besar. Kenapa satu aja ditulis? Nah, sama dengan tadi penjelasan sebelumnya. Kalau hurufnya sama, cukup tulis satu. Nah, ini M kecil, tulis satu saja. Nah, kemudian F1. Maka F1-nya gabungkan gamet jantan dengan gamet betina. Maka gabungan dari M besar dan M kecil. Ternyata hasilnya adalah merah muda. Ini ciri khasnya persilangan semi dominan.
Tidak merah, tidak putih, tetapi merah muda. Kemudian bagaimana F2-nya? Untuk dapat F2 tentu kita harus tetapkan dulu induk keduanya. Artinya F1-nya ini jadikan induk. Ya, baik induk jantan maupun induk betina. Langkah kedua apalagi? Sama, tentukan gamet. Pisahkan lagi gennya. M besar, kemudian M kecil, M besar, M kecil. Ini sebagai gamet jantan, ini sebagai gamet betinanya. Bagaimana F2-nya? Nah, F2-nya cara mudah sama tadi, M besar, M kecil. Salah. M besar, M besar, M besar, M kecil. Kemudian M besar, M kecil, kemudian M kecil, M kecil. Nah, atau boleh juga kita pakai tabelnya seperti ini. Ya, gametnya M besar, M kecil, hasilnya M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Nah, ini genotipnya. Ada berapa macam genotipnya? Silakan kamu hitung. Ada berapa macam? Ada 3. Betul. Yang pertama nih, M besar, M besar, M besar, M kecil, karena sama. M kecil, M kecil, berarti ada 3 jenisnya. Nah, sekarang kita belajar. Apakah fenotip dari M besar, M besar? Maka untuk menentukan itu, lihat lagi ke belakang. M besar apa? Merah. M kecil apa? Putih. M besar, M kecil apa? Merah muda atau ros. Tolong diingat lagi. Nah, kembali lagi kita kemari. Kalau ditanya, M besar, M besarnya apa? Merah. M besar, M kecil? Merah muda atau ros. Ini juga ros, merah muda. Nah, M kecil tadi warna apa? Putih. Itulah fenotipnya. Selanjutnya, perbandingan genotip dan fenotipnya. Maka cara menghitungnya sama dengan penjelasan sebelumnya. Maka perbandingan genotipnya ada 3 macam genotipnya. M besar ada 1, M besar M kecil ada 2, M kecil ada 1. Sehingga perbandingannya 1 banding 2 banding 1, atau 25% banding 50% banding 25%. Kemudian, berapakah perbandingan fenotipnya? Maka perbandingan fenotipnya merah 1, kemudian merah muda atau ros ada 2, putih ada 1. Sehingga perbandingan fenotipnya adalah 1 banding 2 banding 1, atau 25% banding 50% banding 25%. Maka kesimpulannya, pada persilangan monohibrid semi dominan, perbandingan genotip dan fenotipnya sama, yaitu 1 banding 2 banding 1. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan siswa-siswi sekalian dapat memahaminya. Kalau masih ada yang kurang paham, silakan buat pertanyaan melalui Google Classroom. Demikian penjelasan yang dapat Pak berikan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih.